Dan inilah buku yang bener-bener kayak apa ya, bener ya istilahnya mungkin orang akan tersinggung, tapi gue bilang kayak gue puasa setiap tahun gitu loh. Yang dia udah jago, udah dapetin semua ilmu makanan, dibikin novel. Jadi semua ilmu-ilmu makanan tuh dikeluarin. Cuma satu-satunya novel yang membuat gua Jatuh cinta. bukan, membuat gua itu ngeces gitu ya. Aduh, pokoknya bukunya menarik, dikemas dengan ringan, seperti orang bercerita biasa gitu, Bang. Hey, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Kepo Buku. Kali ini adalah episode ke-13 yang merupakan lanjutan dari episode ke-12. Ya iyalah, habis 12 kan 13. Tapi di episode ke-12 kita ngomongin soal buku-buku yang kemudian diadaptasi ke film, di mana Steven waktu itu menceritakan tentang bukunya, buku pilihannya yang juga diadaptasi ke film, yaitu Ender's Game. Terus juga ada seorang teman namanya Opat yang juga cerita tentang bukunya yang dikirimkan lewat WhatsApp. Terus, oh ya, Opat keren banget ceritanya. Terima kasih banyak. Ditunggu lagi yang lain. Terus juga gua sama Toto juga punya pilihan buku masing-masing, buku yang kemudian diadaptasi ke film yang merupakan favorit kami, dan itu akan kita ceritakan di episode ke-13 ini. Namun sebelum kita mulai, sekali lagi kita mau ngajak teman-teman untuk ikut mengirimkan cerita-cerita tentang bukunya. Bisa lewat email ke suarane@gmail.com atau juga melalui WhatsApp di 087878505012, atau cukup dengan membuka browser di handphone dan mengetikkan bit.ly ikut kepo buku huruf kecil semua, dan nanti otomatis akan terbuka ke WhatsApp gitu. Jadi ditunggu cerita-cerita yang lainnya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, terima kasih tak terhingga. Belum semuanya sempat kami masukkan dalam episode Kepo Buku, tapi insya Allah dalam episode berikutnya nanti kami akan kumpulkan semuanya teman-teman yang sudah mengirimkan cerita-ceritanya dalam bentuk audio, dan akan kami jadikan satu episode full di situ, gitu. Oke lah, langsung aja kita lanjut dengan episode ke-13, di mana gantian setelah Steven dengan Ender's Game-nya, gua dan Toto akan juga menceritakan soal buku-buku pilihan kami yang sudah diadaptasi ke film, dan juga nanti ada seorang teman yang akan bercerita tentang bukunya juga. So, kita lanjut. Buku gue, pilihan gue adalah bukunya Carl Sagan. Ini seorang fisikawan ya, Carl Sagan itu ya, ilmuwan lah ya. Benar, ilmuwan. Judulnya Contact, dan ini dijadikan film yang berjudul sama, Contact, yang dimainkan oleh Jodie Foster. Dan inilah buku yang bener-bener kayak apa ya, bener-bener ya istilahnya mungkin orang akan tersinggung, tapi gue bilang kayak gue puasa setiap tahun gitu loh. Itu pasti dalam satu tahun tuh minimal ada satu kali gue nonton, ada satu kali gue baca bukunya. Berbeda dengan Steven yang ya udah move on ke buku lain gitu. Jadi tapi ketika lo bilang Contact, gue terus terang ini salah satu film ya, gue belum baca bukunya, yang salah satu favorit gue, yang gue tonton juga berkali-kali. Kenapa? Nggak tahu gitu, karena menurut gue filmnya keren banget gitu. Cerita tentang kita dihubungin alien, kemudian di situ ada intrik-intrik manusia gitu ya. Bagusnya film ini gitu, dia science fiction, yes, tapi sebenarnya mengupas sisi manusia kan, sisi religius dibahas di sana gitu kan, gimana lu mempercayai sesuatu yang nggak ada gitu, tapi somehow you believe gitu kan, dan itu bertentangan dengan tokoh Jodie Foster sendiri yang dia perankan gitu kan. Dia kalau nggak ada bukti nggak bisa, tapi at the end dia harus berhadapan dengan sesuatu yang gue nggak bisa ngebuktiin gitu, dan how to make you believe gitu kan, itu salah satunya. Kemudian intrik-intrik manusia ketika membangun alatnya gitu kan, kemudian aliens dibilang enggak, lu tuh baru just one step
at a time gitu. Lu belum siap untuk melihat semuanya kayak gitu-gitu. Kalau lu lihat film pasti lu tahu filosofis di balik itu, dan itu menurut gua satu hal yang gue suka dari film itu dan gue tonton berulang adalah nggak cuma science fiction, dan kedua adalah ya masalah belief gitu. Lu masalah iman gitu, masalah sesuatu yang lu percaya gitu ya, yang nggak lu bisa explain tapi somehow you believe. Ya menurut gue tuh bagus banget gitu untuk jelasin sesuatu itu. Gitu. Steven, lu udah pernah tahu nggak sih Contact Carl Sagan? Belum pernah, baru tahu nih. Baru tahu ya? Iya. Dia pasti lagi browsing. Lagi cari tuh bukunya tuh. Tapi gue seneng loh ada buku yang Steven nggak tahu gitu. Oke, kalau Toto kan dari segi kelihatan dong bobotnya gitu ya, bahwa Toto tuh orang yang sangat filosofis gitu ya, kemanusiaan, which is memang yang itu yang sisi yang paling menarik dari buku itu. Sementara kalau gue dari bukunya gue menangkap itu. Gue menangkap sebuah kedalaman cerita, karena Carl Sagan ini luar biasa gitu ya kalau nulis tentang sesuatu yang bersifat ilmiah gitu, karena memang dia ilmuwan. Tapi kalau dari filmnya, gue justru gue mendapatkan sebuah gambaran tentang pertemuan manusia dan alien yang kok menurut gue beda kesan yang gue tangkap antara novel dengan bukunya gitu. Antara novel dengan filmnya dari segi fantasi gue gitu ya. Bagaimana gue kan seorang pencinta Star Wars, gue pencinta Star Trek yang hidup dengan para alien gitu ya. Gue suka Close Encounter, gue suka E.T. gitu, karena dari kecil memang gue selalu suka dengan film-film yang bersifat alien. Tetapi ketika gue bertemu dengan Contact, khususnya versi filmnya, gue pertama kali Contact itu gue baca bukunya, tapi baru kemudian nonton filmnya. Konsep pertemuan manusia dengan alien itu buat gue luar biasa, nggak pernah ada di film lain. Kalau gue ceritain di sini jadi spoiler banget gitu. Saking gue sukanya semua adegan penggambaran di film itu. Lu ingat nggak tau ada teleskop yang di Amerika Selatan yang didatengin sama si Dr. Ellie Arroway itu? Ya. Yang di atas gunung gitu ya, yang kayak mangkok gitu, gede itu bener-bener gila, buat gue itu keren banget gitu. Dan saking gue sukanya, ini agak konyol sedikit, tapi kalau gue nggak takut jarum dan gue bisa punya tato gitu ya, masalah gue nggak bisa punya tato karena gue takut jarum, itu aja, takut kempes. Kalau gue nggak takut pada jarum, ada 2 gambar yang gue pengen banget jadiin tato di badan gue. Yang pertama adalah logo Superman terbalik alias Bizarro dari komik. Yang kedua itu loh, mesin yang membawa si Dr. Ellie Arroway untuk ketemu alien itu. Lo masih ingat nggak bentuknya? Yang cuma mutar-mutar doang. Iya, yang gede banget. Itu gambarnya keren banget. Rasanya gue pengen tato di badan gue. Untung gue takut jarum sih. Untungnya ya. Jadi lo gak punya tato kayak begituan gitu. So kelihatan kan ya teman-teman yang dengerin, beda sudut pandang kita masing-masing, bahwa kalau Toto itu kan lebih pada sisi kemanusiaan. Memang hebat, emang keren banget sih, emang keren banget bagaimana lu ditabrakkan pada pemahaman agama, kemudian bagaimana si ilmuwan yang ingin ketemu dengan si alien ini ternyata orang yang, jadi dia harus mewakili umat manusia untuk menjadi orang pertama yang ketemu dengan alien. Tapi setelah di sidang, ditanya-tanya, ternyata dia nggak beragama, dan itu jadi masalah. Masa manusia pertama yang harus ketemu alien adalah orang yang nggak punya agama gitu kan? Jadi di situ menariknya gitu loh. Mudah-mudahan Steven langsung baca nih bukunya nih. Udah nonton filmnya belum, Fen? Belum. Nonton, Fen, harus itu. Ini setahunan sama Titanic ya, 97. Gua kirimin linknya kalau mau ntar. Okay. Oh, jadi Steven lebih milih Titanic katanya. Sama tahunnya sama Titanic, Toto. Iya, tapi kan dia berarti kan udah pernah nonton Titanic kan, Fen? Udah. Tuh, kan gue bilang bener, dia lebih milih nonton Titanic. Udah nonton. Gila. Enggak, sekarang zamannya media sosial, jadi bisa gue pelintir kemana-mana gitu. Kenapa? Ya, zamannya media sosial, jadi gue pelintir kemana-mana bisa. Hati-hati aja kalau ngomong. Ya, asal belakangan lu ngaku aja nggak apa-apa sih. Iya.
kan mulai kan. Mulai kan lo, gatel kan lo. Tuh kan jadi lupa gue mau ngomong apa. Pokoknya apa ya? Ada banyak perbedaan, dan teman-teman yang lagi dengerin juga pasti lu punya perbedaan tersendiri dalam memahami buku yang jadi film atau film yang kemudian jadi buku. Tapi sebelum gue pindah ke film atau bukunya Toto, gue mau cerita satu hal. Ternyata yang baru gue temukan minggu lalu ketika gue lagi riset untuk topik kepo buku kali ini. Riset kesana kita serius gitu. Serius kita. Serius. Gue baru mungkin ini jawaban kenapa bukunya itu menarik. Buku Contact-nya Carl Sagan itu menarik. Karena ternyata Carl Sagan menulis cerita Contact ini memang untuk film. Oh, oke. Tapi kagak ada yang beli. Oh gitu? Atau gue nggak tahu cerita pastinya, tapi ketika dia buat ini naskah untuk film ini dengan judul Contact ini, terus molor gitu loh, nggak ada yang beli atau produksinya molor atau gimana, mungkin karena pasti gede kan produksinya, kebayang untuk kalau udah baca novelnya. Kemudian Carl Sagan memutuskan ya udahlah gue jadi novel aja deh. Tapi ketika udah jadi novel, justru ada produser yang tertarik gitu loh untuk menjadikannya film. Lucu juga. Tapi kalau nggak salah ada yang disayangkan ya, Carl Sagan keburu meninggal ya. Yap. Sebelum film ini apa ya namanya ditayangkan ya, sayang banget gitu. Jadi dia nggak sempat nonton film ya sebenarnya. Betul. Dan nanti di akhir film itu kan ada kutipan asli dari bukunya yang dibacakan oleh si pemerannya, si Jodie Foster itu. Apa sih? Pokoknya kurang lebih bahwa dia bilang Jodie Foster ditanya sama anak kecilnya bilang pokoknya intinya Jodie Foster bilang kalau di dunia, di alam semesta ini nggak ada wujud lain selain manusia. Dia bilang rasanya kok mubazir banget. Iya itu It's an terakhir awful ya. waste of space gitu dia bilang gitu kan. Itu keren banget. Di situ pasti Toto kenanya kan karena dia orangnya lebih filosofis gitu kan. Iya itu di gitu. situ. Oke. Steven ada komentar dulu sebelum kita ngobrol balik serahin ke Toto pilihan bukunya. Kisah-kisah antariksa tuh memang bener-bener apa ya, kalau boleh dibilang itu bener-bener apa ya, bener-bener mind blowing memang, terus bener-bener menarik gitu untuk orang-orang, untuk orang kebanyakan untuk ngikutin gitu. Memang istilahnya tema-tema yang nggak asing, apa istilahnya nggak normal untuk diceritain tuh bisa jadi material yang keren gitu, kayak yang tadi diceritain di film Contact gitu. Terus yang jadi kepikiran ini, ada beberapa film yang bagus ternyata diadaptasi juga dari novel-novel yang pada waktu itu terkenal, bestseller lah istilahnya. Yang waktu itu bestseller belum aku baca juga. Kayak gini, kayak film Jurassic Park itu kan diadaptasi juga dari novel yang berjudul yang sama oleh Michael Crichton. Mungkin Mas Toto, Bang Rane udah katam nih novelnya Jurassic Park? Belum. Gue nggak tertarik terus. Maksudnya novelnya Jurassic Park. Gue cuma nonton filmnya sih. Sama. Ya, sama. Yang kedua ini yang ternyata juga diadaptasi terinspirasi gitulah dari novel tuh, ini film Blade Runner tahun 82. Oke. Nah, ternyata tuh Blade Runner itu turns out itu ini diadaptasi lepas dari novel Philip K. Dick yang judulnya Do Androids Dream of Electric Sheep. Jadi kurang lebih judulnya tuh sama kayak yang jadi tema utamanya film Blade Runner itu. Apakah android itu punya kayak sisi kemanusiaannya nggak sih yang ditekankan gitu di Blade Runner. Di Blade Runner ini sendiri pun
dimainin sama Harrison Ford, Bang. Benang merahnya gitu. Toh, Ya, Harrison kayaknya Ford ini toh. banget ya, lu suka sama Harrison Ford juga lu kayaknya, Van. Enggak, ini kebetulan. Oh kebetulan, gue kira lu Iya. ini juga apa namanya ngefans gitu. Ya, tapi patut inilah. Ini Harrison Ford memang aktor kawakan ya. Ini waktu dia masih muda nih, 82. Kira-kira masih seumur Toto lah. Tahu aja. Oke, itu tadi buku pilihan dari gue, dan sekarang Toto juga nggak mau ketinggalan. Buku apa yang menjadi favorit dia? Buku yang sudah difilmkan? Kita dengerin. Oke, sekarang Ya, Toto. ada apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Lu dari tadi di WhatsApp bilang, oh gue hahi aja udah. deh. Itu Padahal dia kan padahal Toto itu kan model-model yang apa ya Pan ya? udah Istilahnya mulai Pan, ganteng lah. Yang punya persediaan gitu ya. yang punya Itu stok kan banyak, lu, gue Van, tahu yang banget. toko. Cuma dia tipe orang yang suka ngerendahin diri, ninggiin mutu dia emang. Lu ngomong kayak gitu aja udah ketahuan angkatan lu bener dia meninggal butuh. Steven dia kayak gak ngerti. Nggak ngerti ya? Ngerendahin Lu diri, tahu ninggiin mutu nggak ngerti ya? Nggak tahu. Tuh kan lu ngebuka aib lu sendiri. Enggak, itu istilah anak Jaksel lagi, ngerendahin diri. Jaksel tahun ninggiin mutu. 70-an di Sialan. Udah buruan buku lu apaan? Oke, buku gue apa ya? Gue sebenarnya banyak banget gitu. Tadi gue udah sebut Harry Potter gitu kan. Tapi kali ini pilihan gue adalah gue mau angkat film dan yang berdasarkan novel dari R.J. Palacio. Pasti udah tahu dong. Palacio bener ya, R.J. Palacio yang ngomongnya ya. R.J. Palacio. Wonder. Gitu. Cakep. Makasih banget. Tumben, ntar dulu. Sebelum lo ngomong, gue harus komentarin. Tumben pilihan buku lu keren banget. Top Marco top. Top Marco top. Oh, Steven aja top Marco top tuh, ketahuan umurnya dia. Iya, lu jangan pakai bahasa yang salah, Van. Bisa tahu orang angkatan berapa. Kenapa gue pilih ini? Karena menurut gue, gue mau jujur, gue belum baca bukunya sebelum gue nonton filmnya. Yang ini kebalikan. Jadi gue nonton filmnya dulu, tapi gue nonton filmnya ini di pesawat. Basi banget ya di pesawat ya. Jadi sama sekali nggak gue lihat waktu itu. Jadi di pesawat kok ada film kayak gini ya. Baru kemudian gue nonton versi fullnya. Dan akhirnya saat itu gue baca novelnya. Pada saat gue pada saat gue nonton filmnya. Jadi plotnya dulu ya. Ini menceritakan tentang tokoh utamanya yaitu Oggy Pullman kan. Dia itu ada penyakit gitu ya. Kalau di novelnya dibilang atau di filmnya dibilang gen nyokap gua sama gen bokap gua tuh bertemu ya, akhirnya membuat ketika dia dilahirkan, bayi August Pullman dilahirkan, dia mukanya ada deformity gitu ya. Jadi dia harus melakukan operasi sampai akhirnya bentuk mukanya bisa dikatakan diterima gitu. Tapi setelah dioperasi pun bentuk mukanya jadi tetap dalam tanda kutip ya menyeramkan gitu kan ya. Nah si Oggy ini dikisahkan dia tuh homeschooling, kemudian setelah umur kira-kira 10 tahun saatnya dia akhirnya harus sekolah juga di sekolah biasa gitu, sekolah formal biasa. Nah di situ cerita awalnya mulai kan, mereka ketemu temen pertama ada teman-teman kayak Julian gitu yang villain gitu. Tapi gue akan cerita kenapa lu harus baca sequel dari buku ini supaya lu tahu siapa Julian gitu. Dan akhirnya di situ kisah dramanya mulai gitu. Nah, gue nggak akan sebut jauh dari itu, tapi bagaimana dia struggle as a boy, kemudian diterima gara-gara keteguhan hatinya segala macem gitu ya, diterima kecuali oleh Julian terutama. Tapi akhirnya happy ending gitu, bahwa
bahwa dia struggle-nya di sekolah, diledekin gitu ya, tapi ada beberapa temennya yang akhirnya suka sama dia gitu ya, ketulusan hati dia gitu, kemudian punya temen, ada temen yang ngebelain, yang temen-temen yang dulu jahat akhirnya baik ke dia gitu, karena dia juga belain temennya, kayak gitu-gitu sebenarnya asik. Dan ketika gue nonton filmnya, kebanyakan yang gue tahu teman-teman gue nonton, lu baca bukunya enggak, lu nonton filmnya enggak? Iya. Nangis gue nonton filmnya. Nah, cuman lucu. Cuman ketika nonton filmnya gue nggak nangis. Tapi ketika baca bukunya, gue terharu. Dan gue benar-benar terharu ketika baca justru sequelnya. Sebenarnya bukan sequel ya. Ada buku yang dikarang sama R.J. Palacio. Gue saranin lu baca. Yang namanya Oggy and Me kalau nggak salah. Sebentar, gue cek dulu bener gak ya? Oggy and Me. Yang waktu itu gue ya. Oggy and Me, di situ ada chapter khusus tentang Julian. Di situ lu bisa baca kenapa Julian berlaku seperti itu. Dan R.J. Palacio kalau lu baca wawancaranya, dia merasa kenapa sih lu harus nulis chapter tentang Julian? Dia bilang karena gue harus menjelaskan sebenarnya Julian ini kenapa dia begitu gitu. Dan Julian gitu di situ ya, gue kasih spoiler dikit, dia akhirnya ke Paris atau ke Prancis kalau nggak salah, ketemu neneknya gitu ya. Ternyata dia bisa mengeksplor kenapa Julian begitu. Dan di situ justru chapter itu yang membuat gue terenyuh dan hampir nangis gara-gara baca novel. Baru kali ini gue baca novel itu hampir nangis gitu. Karena gue salut banget gitu. Ternyata Julian bisa nemuin kenapa dia bisa begitu, dan dia bisa dalam tanda kutip menyesal gitu. Dan lu harus lihat di situ bagaimana sikap orang tuanya Julian. Kalau lu mungkin belum baca novelnya yang awal, yang Wonder, lu udah baca filmnya, lu kelihatan orang tuanya ngebelain banget si Julian di sana misalnya. Tapi lu harus baca chapternya karena lu akan tahu bagaimana sikap orang tuanya di Oggy and Me ini gitu. Iya. Dan buat nambahin buat teman-teman yang belum baca, jadi seperti Toto bilang tadi, selain novelnya ada novel lain yang menjelaskan lebih dalam kepada masing-masing tokoh yang ada di film itu. Betul. Iya kan? Salah satunya adalah si Julian ini. Karena memang di film itu ada banyak tokoh yang kadang-kadang bikin puyeng, tetapi ketika lu dalami dengan lebih enak gitu ya, novelnya akan mudah dipahami. Kalau gue kebalikannya Toto, gue justru baca novelnya dulu. Dan saking gue terharunya, ini kenapa dua bapak-bapak jadi mewekan ya? Gue kontak langsung si R.J. Palacio. Jadi buku itu baru keluar beberapa minggu. Terus gue temuin emailnya. Iseng gue email. Gue cuma mau bilang, gue terharu banget. Terus ya gue curhat lah. Sesuatu yang sifatnya personal di situ. Keluarga gue gitu ya. Gue curhat di situ. Dibales cuy. Wow, oke. Dalam waktu berapa hari? Kagak sampai seminggu. Karena itu bukunya baru keluar. Itu dibales, gila, gue seneng banget gitu. Gue seneng banget. Intinya gue cuma bilang ya betapa gue terharu lah, segala macam bla 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 bla, luar biasa penggambaran tuh, dan itu dibales. Tapi dari situ akhirnya gue belajar bahwa para penulis, para orang terkenal itu sebenarnya juga bisa kok juga bisa membalas. Butuh feedback. Mereka juga butuh feedback, mereka juga butuh pujian kadang-kadang. Ada yang mungkin dibalas langsung, ada yang harus pakai asisten yang terlalu ngetop gitu kan, kayak Toto tuh dia pakai asisten buat balas gitu ya. Sakit. Yoi. Tetapi waktu itu gue merasa R.J. Palacio ini belum ngetop banget, karena kira-kira beberapa bulan setelah dia balas email gue, terus dia bilang, dia ngirim email lagi, tapi kali ini adalah newsletter gitu ya. Dan dia bilang bahwa saking banyaknya dia udah terima email, dia akan mencoba menanggapi satu persatu lewat asistennya dia. Dan di situ udah nggak pernah balas-balasan email lagi kita. Tapi gue bilang, gue masuk di waktu yang saat yang pas gitu, ketika dia belum ngetop. Keren banget ya. Kalau lu dibalas sama, gila dibalas. Buat gue ketika dia ngebales aja udah hebat, karena itu buku itu menyentuh gue banget. Nah, sekarang gue mau balik ke Steven. Lu udah pernah baca bukunya atau belum, Steven? Udah punya sebenarnya, cuma nggak kesampaian gitu. Pas waktu filmnya keluar, setahun kemudian baru ditonton. Pas aku mau nyari, udah keselip. Ini. Jangan-jangan udah lu jual lagi. Enggak, belum. Ini apa? Novel terjemahannya Indonesia. Udah diterjemahin, Wonder.
Oh, udah terjemahin. Iya. Oke. Tapi yang Sorry, gue motong. Nggak, gue jadi ingat kenapa gue kontak dia salah satunya. Iya, Kenapa? Karena gue minta izin untuk nerjemahin tapi hanya buat anak gue doang. Terus dia bilang, oh sabar, akan ada dari Indonesia, versi Indonesianya katanya. Seketat itu ya Bang ya? Seketat itu untuk ini. Seketat itu. Padahal gue cuma izin, gue bilang ini gue nggak share ke siapa-siapa. Gue cuma pengen anak gue bisa detail baca novel ini. Karena ini penting buat dia, gue bilang gitu kan. Ya, oh iya dulu ya terserah. Tapi kalau mau sabar, udah ada kok yang mau beli rights-nya dulu. Dan lu bayangin, nggak sampai 1 minggu setelah buku itu terbit udah ada yang beli rights-nya. Jadi ternyata Indonesia juga diperhitungkan gitu loh. Pasar buku. Sorry, lanjut. Tadi lu mau ngomong apa, Steven? Memang ini secara filmnya tuh, ini ya kita bahas filmnya dikit. Memang bener-bener apa ya, Julia Roberts, Owen Wilson bisa kayak orang tua yang apa ya, orang tua yang perhatian, yang sabaran gitu mendekati si Augie Pullman yang istilahnya ya dia pengen jadi dirinya sendiri aja gitu, tapi realitanya tuh nggak seperti yang dia harapkan kan. Di situ aku lihat perjuangan orang tuanya tuh bisa sekeren itulah. Ya karena kita berdua udah baca bukunya, lu harus baca deh beneran. Oke. Lu harus baca bukunya karena bukunya punya sekali lagi kedalaman yang lu nggak bisa dapetin di film. Oke. Elah kesannya kedalaman, Bo. Dan bawa tisu. Dan bawa tisu, bener. Karena keren banget gitu di filmnya. Kalau lu bisa nangis udah baca novelnya bisa nangis. Gue aja bisa nangis ketika baca sequelnya gitu. Buku kedua ya gitu. Oke. Dan sebelum kita beranjak ke satu teman yang akan juga review bukunya, temannya Steven nih, salamnya buat Steven soalnya, cie Steven. Secara cepet aja dulu kita sebut juga lah dari tadi, barat melulu. Secara cepet juga kita sebutkan ada dan banyak juga kok film-film Indonesia yang sudah difilmkan, buku-buku atau novel Indonesia yang sudah difilmkan. Aruna dan Lidahnya salah satunya contohnya. Terus Dilan pastinya gitu ya, dan itu angkatannya Rane kan, Dilan. Dan ada satu yang gua nggak mau tonton sampai sekarang, walaupun filmnya udah keluar tahun lalu, tapi gua nggak mau nonton. Apaan? Apa tuh? Karena gue nggak mau merusak imajinasi gue yang udah nempel di kepala. Buku apakah itu? Gita Cinta dari SMA, Edi D. Iskandar. Emang udah dijadiin film? Udah, Sheryl Senavia yang main. Oh, oke. Gitu. Gue nggak mau merusak image Rano Karno dan Yesi Gusman di kepala gue. Biarin dikatain tua juga, bodoh amat. Karena buat gue itu udah paling sempurna deh, Rano Karno, Yesi Gusman. Udah, gue nggak rela ada. Bahkan ketika gue liat posternya Sheryl Senavia sama siapa tuh namanya, Revi apa Reval gitu, gue langsung aduh ngerusak banget nih gue. Tapi ya itu subjektivitas gue. Terus tapi juga salut ya untuk tahun-tahun segitu ya. Oh iya. Anak SMA berbahasa Indonesia baku banget gitu. Gue aja nggak pernah berbahasa Indonesia baku dan benar kayak gitu. Itu dia. Tolong Steven, kita diberhentikan kayaknya bakal panjang ceritanya nih. Tapi ya dia banyak lah, Surga yang Dirindukan, Asmana Dia, terus apalagi ya Steven ya, buku yang difilmin. Filosofi Kopi. Iya, betul. Jangan lupa Wiro Sableng. Iya. Nah, kalau itu banyak, Siti Nurbaya juga dijadiin sinetron. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Iya, betul. Itu juga gue kecewa sih. Kenapa? Karena kapalnya tenggelam juga. Karena kapalnya tenggelam juga dan bener-bener loh. Karena menurut gue, kenapa pada akhirnya gue berprinsip bahwa gue harus memisahkan antara film dan novelnya, karena gue sering kali mencampur adukannya gitu loh. Jadi memang gue harus masuk dengan mindset bahwa ketika gue mau nonton, gue harus berusaha untuk tidak memikirkan bukunya. Ketika gue baca buku, gue berusaha untuk tidak memikirkan filmnya gitu. Walaupun agak susah juga.
Kalau lo belum bisa memisahkan keduanya, saran gue adalah untuk yang dengar podcast ini, mendingan lo pilih salah satu ketimbang lo akhirnya kecewa berkepanjangan seperti Rani. Bener. Mendingan lo pilih salah satu, either filmnya atau bukunya. That's it. Ya. Edi D. Iskandar ya, Gita Cinta dari SMA cari di Blok M Square masih ada tuh yang jual bekasnya. Gitu. Oke, dan di tengah ngobrol-ngobrol ternyata kita juga sempat ngobrolin soal buku Aruna dan Lidahnya yang baru aja keluar versi filmnya. Jadi kita ngobrol soal itu sebelum kemudian kita juga memutar satu cerita dari seorang teman pendengar Kepo Buku yang mengirimkan ceritanya lewat email kalau nggak salah ya, dalam bentuk audio pastinya. Jadi kita lanjut. Mas Toto sama Bang Rane belum baca Aruna dan Lidahnya. Oh, udah gue baca. Itu soalnya yang membuat gue tertarik ya nomor 2 itu karena yang nulis Laksmi Pamuncak, nomor 1-nya karena ngomongin soal makanan. Nah, kalau soal ngapain? Reviewnya gimana? Rani deh kalau soal makanan. kasih review buat pendengar. Karena gue itu suka. Ya gue belum nonton filmnya ya, tapi dari segi novelnya, gue itu suka ketika, ya gue ini penggemar makanan. Gitu. Semua lah ya, semua host. Steven baik kan nanggepinnya kan, untung Toto nggak nanggepin. Ya semua host emang suka makan, gue juga akan bilang begitu. Ya, cuman masalahnya tidak semua host bisa mengontrol berapa banyak makanan yang dia harus makan. Kan. Tapi gue suka karena bagaimana dia memasukkan unsur itu, perjalanan si tokoh ini gitu ya. Terus bercerita, memasukkan unsur cerita tentang kuliner. Itu buat gue menarik banget. Dan ya ketika gue harus nanti nonton filmnya, ya gue harus menjauh dulu dari bukunya gitu. Tapi bukunya menarik, walaupun gue perlu waktu lama untuk membacanya secara detail. Karena ada buku-buku yang ketika gue baca itu gue bisa cepat baca, tapi ada yang gue memang luangkan waktu untuk membacanya, bener-bener memamahnya gitu loh. Apa sih istilahnya, dikunyah gitu loh. Gitu. Tapi khusus Aruna dan Lidahnya ini, salah satu novel yang gue baca, itu cuma satu-satunya novel yang membuat gua jatuh cinta. Bukan, membuat gua itu ngeces gitu loh. Nah, serius. Itu. Kok kayak makanan tuh enak banget gitu. Dan ketika filmnya ada, gua agak galau gitu. Jadi gua kayak termakan saran gua sendiri. Apakah gua perlu nonton filmnya apa enggak gitu? Harus wajib deh. Oke. Kalau Steven bilang wajib juga gitu. Kalau Steven bilang wajib, gue bilang enggak, jangan Jangan ya, karena novelnya tuh keren banget gitu. Bisa lu baca novel ya, gue pernah nangis baca novel, gue pernah tahu ngakak baca novel, tapi kalau kali baca novel gue bisa giler. Jujur ya. Kok kali ini gue baca novel bisa giler ya gitu. Lah Steven udah baca belum? Ini baru buka epilog plastik, terus masuk di chapternya Bono. Yang aku rasain itu ini kayak apa ya, novelnya tuh kayak berat gitu, kayak memang seorang pencerita yang dia udah jago, udah dapetin semua ilmu makanan, dibikin novel. Jadi semua ilmu makanan tuh dikeluarin, jepret. Sedangkan filmnya nih kayak versi ringan dari Aruna dan Lidahnya gitu. Tapi tetap secara visual, secara ceritanya tetap nyampai ke penonton dengan enak gitu. Oke. Karena ini juga sih faktor chemistry dari para pemerannya, terutama Mbak Dian Sastro. Asik. Subjektif loh, Mas. Emang bener. Serius. Lu hati-hati, Van. Lu udah banyak kirim salam, lu salah ngomong ntar follower lu turun lu. Tapi serius ini apa? Aku nih nggak nontonin apa tuh ya? AADC ya, AADC. Tapi setelah Aruna dan Lidahnya tuh
Mbak Dian Sastronya tuh kayak 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 aktris papan atas kita gitu. Ya istilahnya actingnya tuh ajib lah. Gue pikir Asik. abis itu kayak merasa dipanggil-panggil terus sama Dian Sastro. Van. Iya. Mama-mama muda loh, Van. Iya, Dian Sastro. Ya, emang dia kan seleranya begitu, Ran. Konsistensi terhadap mama-mama muda. Oke. Steven udah gak bisa ngomong jadinya. Kembali lagi ke Aruna dan Lidahnya. Jadi setelah membaca terus ngiler gitu ya. Jadi pengen ke tempat-tempat yang dikunjungin nggak? Kan ada 9 atau 8 kota tuh yang dikunjungin sama Aruna dalam waktu 2 minggu. Gue nggak tertarik sih berkunjung, tapi tertarik untuk nyobain makanannya. Apaan? Coipan. Coba. Iya, jujur gue setelah baca novelnya gue nggak tertarik untuk mengunjungi ya. Jadi gue lebih tertarik untuk nyobain makanannya. Iya, karena gue lebih gila ke situ. Laksmi kan ceritanya itu, cerita travelingnya itu lumayan banyak ya. Detail banget kan. Wah, dia naik kereta ke sini, kemana, ke sana. Tapi justru cerita makanannya yang bikin lebih tertarik. Nah itu, makanya gue bilang, ini adalah novel yang bikin gue ngiler. Kalau ada novel lain bikin gue pengen mengembara, ya berarti dengan kata lain gue secara implisit gue bilang bahwa cerita tentang makanannya itu jauh lebih utama untuk gue gitu ketimbang jalan-jalannya gitu. Ya, tapi mungkin karena gue suka makan, jadi ya maaf ya agak bias. Emang. Agak bias. Emang. Gitu. Oke, dan ngomong-ngomong soal kiriman, ini ada Johar Arifin yang juga ngirimin ceritanya tentang buku. Kita komentarin sedikit sebelum kita tutup nanti. Dan pada dasarnya kalau nanti semakin banyak yang mengirimkan, kita bahkan mungkin bisa bikinkan satu episode yang khusus isinya cerita-cerita lo sama cerita-cerita kita lah, gitu lah. Gitu. Jadi ini kita dengerin, namanya Johar Arifin ya, kita dengerin ya. You have a WhatsApp message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Rane, apa kabar? Perkenalkan, aku Johar Arifin di Boyolali Bang. Mau ikut kepo buku nih. Aku mau cerita buku, ini buku kesehatan Bang. Judulnya Eating Clean, karyanya Mbak Inge Tumima Bahrain. Sampai saat ini Mbak Inge sudah menulis 4 buku. Buku yang pertama itu 20 langkah mudah membiasakan makan sehat, Eating Clean, 20 langkah membiasakan makan sehat. Nah, di buku yang pertama covernya berwarna putih. Beliau di situ cerita latar belakang beliau menerapkan Eating Clean, metode makan Eating Clean bersama keluarganya itu. Beliau cerita di situ. Pokoknya bukunya menarik, dikemas dengan ringan, seperti orang bercerita biasa gitu Bang. Jadi ini buku kesehatan tapi tidak, kemasannya nggak berat, nggak banyak istilah-istilah tentang kesehatan yang rumit. Itulah Johar Arifin. Dan ternyata nyambung dengan Rane. Lu kan ikut dicie-ciein gue. Lo itu kan ada Bang Rane. Jadi kan gue cie Rane, tadi kan Steven, gue cie Steven. Buat teman-teman kepo buku, tolong Toto juga disebut, jangan cuma gue sama Steven. Gue gak perlu. Gue udah terkenal. Cukup, terima kasih. Tolong disebut, dipuji, dipuja, gitu ya, dikirimin makanan. Dia soalnya dulu waktu masih di radio udah terbiasa dikirimin makanan sama pendengarnya. Iya, ada yang ngasih nasi ayam dulu tiba-tiba gitu. Dan itu yang membuat dia akhirnya sekarang suka makanan. Tapi ceritanya Steven tadi soal Aruna dan lidahnya nyambung juga ke ceritanya si Johar Arifin ini yang justru cerita tentang Eating Clean, yang disampaikan dengan cara yang bercerita gitu. Lu berdua tahu dong, gua nggak suka banget buku how to gitu ya. Self help gitu kan. Apalagi self help gitu.
Tapi kalau dari ceritanya Mas Johar tadi bahwa ini dibuat dengan gaya bercerita, mungkin gue akan pertimbangkan. Belagu banget gue. Cielah. Karena gue bakarannya. perlu eating clean gitu loh. Perlu dibaca ya, karena gue juga bingung juga ya, menurut eating clean apa gitu kan. Mungkin berguna juga sih untuk dibaca ini. Ada stok di Satria Buku ini? Oh, nggak ada. Aduh, Satria Buku harus jualan juga dong buku-buku kesehatan dong. Jangan kesehatan rohani aja. Iya. Oke. Dari tadi gue udah minta sudut pandang Toto ya, sebelum kita tutup terakhir banget poin terakhir. Gue udah minta sudut pandang Toto tentang bagaimana sih cerita tentang buku gitu. Toto kan punya gaya yang khas. Kalau lu sendiri, kalau harus cerita atau ngajak teman-teman untuk ikut nge-review buku di acara ini, apa sih yang lu harapin, Steven? Yang aku harapin tuh bisa menambah referensi buku-buku yang mungkin nggak umum untuk orang-orang kebanyakan baca gitu, atau alternatif lah, buku-buku luar, atau mungkin buku-buku non-fiksi atau fiksi yang kamu benar-benar suka dan wajib buat orang-orang tahu, bolehlah bagi-bagi ke sini. Asik. Tapi dari segi gaya berceritanya tadi, lu lebih memilih gaya bercerita seperti ini, atau mungkin lu punya keinginan lain apa yang lu mau dengar dari teman-teman yang ikut kirim cerita bukunya? Bebas-bebas aja sih kayak Mas Toto, tapi kalau bisa ya buku-buku yang memang benar-benar kamu banget gitu, jadinya kita juga lebih enak gitu. Jadi yang benar-benar entar dulu, yang benar-benar kamu banget maksudnya gimana? Yang benar-benar favorit. Oh. Ya maksudnya Steven itu buku yang mencerminkan pembacanya. Jadi kalau Steven pengen tahu, oh review ini kayak gini, oh ternyata begitu orangnya gitu maksudnya. Enggak. Bukan gue yang ngomong lo, Steven. Bukan gue. Lu kalau mau bunuh Toto ya, Steven. Tapi anyway, thank you banget. Jadi kita tunggu review-review yang lain. Lo mau ngomongin soal buku film, lu boleh. Buku yang diadaptasi ke film boleh. Dan atau ada ide misalnya ngomongin buku apa ya untuk episode berikutnya juga boleh. Mau cuman kirim salam ke Steven juga boleh. Boleh banget. Ini sekarang Kepo Buku udah episode 12 ya, Steven ya? Iya. Ya targetnya episode ke-20 udah jadilah satu lah. Jadi apa tuh, Ran? Jadi acara. Oh, jadi acara, iya bener ya. Acara kawinan. Jadi kita siaran di acara kawinan. Indonesia Timur kita dong. Tadi juga jalan-jalan ke sana. Steven yang buka, Steven juga yang tutup ah. Oke, mungkin ada jadi kata-kata penutup dari lo gitu kan. Sekian edisi Kepo Buku kali ini. Kita udah ngebahas film-film yang juga jadi buku-buku yang menarik bagi para host masing-masing. Kita ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya. Bye. Dan demikianlah Kepo Buku. Terima kasih banyak sekali lagi. Ditunggu sekali partisipasi teman-teman. Insya Allah episode berikutnya kita akan merangkum semua cerita-cerita tentang buku yang sudah dikirimkan kepada kami, baik melalui email maupun juga melalui WhatsApp. Jadi ada satu episode khusus minggu depan yang kami persembahkan khusus untuk teman-teman yang sudah susah payah mengirimkan cerita dalam bentuk audio kepada kami di Kepo Buku. Sementara yang belum dan ingin berpartisipasi, jangan lupa ada 2 macam cara yang sering digunakan, yaitu lewat email. Jadi rekam aja suaranya pakai handphone, kirim ke email di suarane@gmail.com atau juga melalui WhatsApp di nomor 087878505012 atau buka browser di handphone, ketik bit.ly ikut Kepo Buku _ atau huruf kecil semua ikut Kepo Buku. Ditunggu. Jangan lupa follow Kepo Buku yang sudah tersedia di Anchor, Google Podcast, Apple Podcast belum ya sayangnya ya. Ini Apple gimana sih nih? Juga ada di Castbox, dan yang
paling gampang mendengarkan Kepo Buku adalah di suarane.org. Suarane.org. Akhirnya gue Rane Hafid bersama rekan Hertoto Eko di Singapura dan juga Steven Sitongan di Ambon pamit. Oh ya, terima kasih buat Mas Johar yang sudah mengirimkan cerita bukunya. Assalamualaikum, sampai ketemu.